Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktay Rikos Manulang dengan NIM 123430042 dari PTBM 4 kelas RA kelompok 2B. Di sini saya akan melakukan praktik membuat desain elektrode biosensor. Jadi di sini kita ada dua outputnya, yaitu elektrode SPE-nya dan masking-nya. Nah, pertama kita buat elektrode SPE-nya yang dimana yang ini gambarnya yang di atas menggunakan ink space. Jadi itu nanti kita buat dulu alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, di sini karena saya menggunakan satuan milimeter, jadi kita buat ukurannya dengan 10 kali 20 milimeter atau dengan ukuran sentimeter juga boleh, yaitu 1 kali 2. Nah, selanjutnya kita buat lingkaran yang ini, yang bulat ini, yang di dalam. Jadi pertama itu kita buat dulu lingkarannya. Ini kita bedain dulu warnanya. Hitam, terus kita buat dulu ukurannya ini dengan ukuran 10 kali 10. 10 kali 10. Nah, ini kita klik lingkarannya, lalu tekan shift, lalu klik alasnya ini, lalu kita kita masukin lingkarannya ini ke dalam dengan kita buat di tengah, lalu kita geser ke atas agar dia lebih presisi. Lalu kita kita selanjutnya akan buat lingkaran yang di pinggirnya ini, nah pinggiran ini, dan di tengah itu dia kepotong gitu ya. Nah, itu tuh dengan cara kita buat lagi lingkaran, terus lingkaran kedua dengan ukuran 4 kali 4. Nah, lalu kita klik, kita masukkan lingkarannya ke sini ya nanti. Itu tuh kita, terus kita masih tekan lingkaran yang besar tadi, yang pertama, lalu buat di tengah-tengah, coba di tengah-tengah. Nah, untuk melakukan pemotongan, kita klik lingkaran yang kecil tadi, lalu klik save, lalu klik lagi lingkaran yang di luar tadi. Kemudian kita masuk ke pad, terus kita masukkan ke difference. Nah, dia bakal kepotong. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia sudah kepotong. Terus, nah ini sudah kepotong. Lalu kita lanjut membuat yang, sebentar, kita lanjut membuat yang lingkaran yang di tengahnya. Maaf, tadi itu lingkaran yang di luar ini ya, yang kita buat pertama kali. Nah, yang sekarang kita buat itu baru yang lingkaran di dalam. Itu kita buat lingkaran seperti biasa, terus kita buat kesamaan warnanya sama yang di luar tadi, dengan ukuran 3 kali 3. 3 kali 3. Nah, baru dia kita masukkan, kita tekan save, lalu tekan dengan lingkaran yang di luar ini tadi. Nah, lalu kita geser dia ke tengahnya, ini juga supaya dia presisi. Nah, nanti jadi hasilnya seperti ini. Lalu lanjut, kita potong dia bagian yang ininya. Nah, ini nih. Jadi, itu tuh dengan cara kita buat dulu kotak, lalu kita buat dulu ini dulu. Nah, lalu kita buat dulu dengan ukurannya itu ini 2. Kalau yang bawahnya terserah, tapi saya buat dulu 4. Nah, seperti ini. Lalu kita save, lalu kita letakkan di atas. Kita klik lagi yang lingkaran yang besarnya ini, yang di luar. Lalu kita geserkan dia ke atas. Nah, supaya presisi, lalu dia ke tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi kotak yang kedua. Itu nanti jadinya kita buat lagi dengan ukuran 4, dan ini ukurannya 6. Sebenarnya ini bebas aja bawahnya. Terus nanti kita klik save, klik lagi yang bulatannya. Nah, lalu buat dia ke tengah, terus buat dia lagi ke bawah. Salah, ke sini. Nah, biar dia dapat mendapatkan hasil yang ini, kita potong yang ininya. Nah, begitu. Terus setelah itu, nanti untuk yang ini kita save lagi, kita klik lingkaran luar, lalu kita pad, terus difference. Nah, gitu juga dengan yang ini. Kita klik dulu yang ini, save, baru klik lagi lingkaran yang di luar. Terus kita klik different. Nah, sekarang kita coba buat, ya, nih, kita coba buat kaki yang ini 3. Itu tuh dengan cara kita buat persegi panjang lagi, yang hitamnya, persegi panjang. Terus dengan ukurannya itu panjang, lebarnya itu 1 dan tingginya 9. Nah, itu kita kontrol, kita buat dari 3, karena kakinya tadi 3 kan, kita kontrol C, baru kontrol V 2 kali. Nah, nanti hasilnya dapat, nanti hasilnya dapat kontrol C, terus kontrol V. Sekali lagi kita kontrol V. Nah, kita udah dapat 3.
Nah, terus kita posisikan dulu ini, kita pilih dulu warnanya yang berbeda ya. Posisi belum ya. Nah, udah. Selanjutnya begitu juga dengan yang ini, kita samain lagi. Oke, udah. Tapi di sini kita sebelumnya kita akan klik dulu, baru save, baru klik juga yang ini kanan kiri, terus kita samain dia ininya, tingginya, biar mereka tuh bisa sama gitu. Nah, biar tingginya presisi. Oke, udah. Terus yang ini kita shiftkan dengan yang lingkaran yang di dalam ini. Kita klik, terus kita buat dia ke tengah-tengahnya. Nah, biar presisi. Kita cek sekali lagi, kita shiftkan dengan yang latar. Nah, sudah. Lalu selanjutnya ini warnanya. Cakep. Terus kita lanjut ke buat kakinya yang kanan kiri ini. Itu tuh dengan cara kita buat dulu kotak lagi yang kecil dengan ukurannya itu 1 kali 2. Di sini 1, di sini 2. Nah, nanti kita masukkan dia ke kakinya ini. Kita putar dulu. Nah, ini tuh nanti kita buat pada presisi. Pada presisi kita kita klik dulu save, baru klik lagi kaki yang pertama, lalu kita masukkan dia ke sini. Nah, sama ke tengah. Ini sama yang ke atas, sama yang ke bawah, sorry. Nah, nanti ini kita kontrol, nanti ini kita kontrol C, kontrol V lagi, kita buat ke sebelah sini sama kayak tadi. Ini kita klik, terus klik lagi kaki yang sebelahnya lagi, terus kita pinggirin, terus kita ke bawahin. Nah, lalu kita copy lagi, terus kita paste, terus di ubah posisinya sama kayak ini juga. Ini ubah posisinya. Nah, yang ini klik lagi sih dengan ini kaki yang ininya, terus kita klik sebelah sini, lalu kita klik atas. Nah, begitu juga dengan yang sebelah sini, kita klik save bagian kaki ini, terus kita klik sebelah sini, lalu klik atasnya. Nih, oke. Selanjutnya itu tuh ini kita bisa samain panjangnya ke kaki kanan kirinya tadi. Selanjutnya itu kita akan membuat yang kaki 3 ini yang paling bawah. Itu sama lagi, kita kembali ke buat lingkaran, buat kotak lagi, tapi dengan ukuran 2 kali 2, 2 kali 2. Nah, terus ini kita pindahin ke sini. Kita kontrol V, kontrol V, kontrol C, kontrol V, baru kontrol V lagi, sekali lagi. Nah, kita kita akan kita akan mempresisikan 3 kotak yang paling bawah ini ya, dengan kita klik satu, terus save, terus klik lagi yang ini, klik lagi yang ini. Nah, itu tuh kita samain dengan, terus kita save lagi yang latar. Nah, terus kita biar presisi ke latarnya paling bawah, itu kita klik yang bawah. Nah, sudah. Lalu sekarang ini kita presisikan dengan kakinya yang di atas tadi. Ini dan kita klik save, baru kaki yang ini, ya yang ini, lalu buat posisinya itu di tengah. Nah, begitu juga dengan ini, klik save, baru yang ini, terus tengah. Ini. Terus ini mana? Tengah ini. Terus yang ini save, baru kaki yang ini, terus tengah lagi. Oke. Nah, setelah itu nanti klik. Nah, setelah itu kita klik garis kaki ini, kita klik save dengan lingkaran yang di luar. Lalu nanti kita buat pet, terus union. Itu biar dia menggabungkan semuanya, gitu kan. Nah, jadi agar kelihatan ini, kita ganti dulu warnanya kali ya. Menggabungkan semuanya itu kita hapus dulu latar belakang, terus kita blok semuanya, lalu masuk ke pet, terus union. Nah, setelah itu nanti kita klik di sini fill and stroke, dimana fill ini kita hapus dan stroke ini kita tunjukkan. Nah, jadilah seperti ini, mirip dengan yang pertama ini. Nah, seperti ini. Udah, kita lanjut yang kedua, yaitu membuat ini. Kita akan membuat maskingnya ini. Nah, itu tuh dengan cara kita buat kotak dulu sebagai alasnya.
kita buat dulu kotak sebagai alasnya itu dengan ukuran 10 kali 17, 10 kali 17. Nah, terus kita buat kotak lagi untuk yang di bawahnya tadi yang di sini tuh. Kita buat kotaknya lagi ukuran 10 kali 8. Nah, ini kita ganti warnanya. Terus nanti kita save dengan kotak yang ini. Kemudian kita masukkan dia ke bawah. Terus ke tengah. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya terakhir itu kita buat yang kotak di pinggir-pinggir ini ya. Itu dengan cara kita buat lagi kotak persegi panjang dengan ukuran 0,5 dikali 7. Nah, ini kita save lagi dengan yang di sini. Kita buat dia ke pinggir, terus ke atas. Kita sisihkan ke atas, nah seperti ini. Terus kita copy lagi untuk mengambil bagian yang di atas dan yang samping ini. Kita Ctrl C, Ctrl V, terus Ctrl V sekali lagi. Nah, yang ini kita savekan, terus kita klik alasnya tadi, terus kita klik sebelah kiri ini, lalu ke atas. Nah, dan yang satu lagi ini kita udah dulu orangnya, terus kita klik save sama alasnya, terus kita klik atasnya. Ini kita ganti jadi satu. Nah, terus kita buat dia ke tengah. Selesai. Kita save, terus kita klik, terus kita buat dia di tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita buat dia. Nanti ketika kotak ini kita savekan lagi, savekan, terus buat tab, terus buat union. Nah, lalu kita hilangkan alasnya, terus nanti kita blok, lalu di fill, ini stepnya kita blok, ini kita nyatikan. Nah, jadinya seperti ini deh. Nanti untuk menyimpan, nanti ini akan kita group, terus nanti inilah yang kita Ctrl C, Ctrl V, kita buat dia menjadi penuh satu ukuran A4 ini, satu ukuran ini. Nah, nanti untuk menyimpannya itu kita bisa buka file, terus save. Nah, kalau untuk mau menyimpan gambarnya saja kita bisa menggunakan PDF, tapi untuk menyimpan supaya gambarnya ini dicetak, kita bisa menggunakan yang desktop cutting plotter yang AutoCAD DXF R12 ini. Begitu. Sekian video praktik saya mengenai desain elektrod berikut. Maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.